Jujur ya, Din. Kalimat kalau jodoh pasti nggak kemana itu kadang menyesatkan banget gak sih? Wait, kok tiba-tiba deep banget pembukaannya? Tapi iya sih, kayak kita didoktrin kalau ketemu the one itu semuanya bakal ngalir gitu aja. Effortless. Nah, itu effortless. Padahal ya, realitanya chemistry itu cuma bensin. Oke, apinya nyala, meledak-ledak di awal. Tapi kompromi itu mesinnya. Kalau mesinnya mogok, ya lo cuma kebakar doang di dalam mobil diam. Wah, gila. Analogi lo on point banget hari ini. Oke, selamat datang di Chemistry and Kompromi. Gue Dinda. Dan gue Raka. Di episode kali ini kita bakal bedah kenapa klik aja itu nggak cukup. Kita bakal ngomongin seni bertahan saat euforia awal udah mulai basi. Waduh, basi. Kasar ya bunyinya. Tapi bener sih. Rak, lo pernah nggak sih ngerasa spark gila-gilaan sama orang, tapi pas dijalani, zong? Sering banget. Dulu gue mikir deg-degan parah itu tanda cinta mati. Ternyata setelah gue baca-baca psikologi, itu anxiety, bos. Sumpah, iya. Kita sering salah artikan anxiety sebagai chemistry. Rasa nggak aman, takut kehilangan, itu bikin jantung deg-degan kan. Kita mikirnya, wah, butterflies in my stomach. Padahal itu alarm bahaya. Gila, bener juga. Jadi sebenarnya yang kita cari itu bukan cuma kecocokan instan ya, tapi kompatibilitas jangka panjang. Tapi Rak, ngomongin soal jangka panjang, pasti butuh kompromi dong. Pasti. Nah, ini nih yang tricky. Batasnya di mana sih? Antara kompromi sehat sama, lo tau lah, jadi bucin tolol yang kehilangan jati diri, self-sacrifice. Pertanyaan bagus. Gini, menurut gue rumusnya simpel. Kompromi yang sehat itu 1 tambah 1 sama dengan 3. Hah? Matematika dari mana tuh? Dengerin dulu. Artinya, gue nurunin ego dikit, lo nurunin ego dikit, buat menciptakan kita yang lebih kuat. Ada value baru yang tercipta. Tapi kalau self-sacrifice, itu kayak 1 dikurang 0,5. Lo-nya abis, lama-lama jadi 0. Ah, I see. Jadi kalau gue ngalah terus demi kedamaian, tapi dalam hati gue ada rasa resentment atau dendam, itu bukan kompromi ya? Exactly. Itu nimbun bom waktu. Kalau lo ngalah tapi lo ngedumel, atau lo ngerasa gue udah berkorban banyak buat lo, itu red flag. Hubungan dewasa itu negosiasi, bukan transaksi sepihak. Menarik nih. Soalnya banyak temen gue, Gen Z terutama, yang mikir kalau udah mulai banyak berdebat atau nego, berarti udah nggak cocok, langsung cut off. Padahal kan? Padahal justru di situ seninya. Iya kan? Banyak orang mikir chemistry itu ditemukan, kayak nyari harta karun. Padahal menurut gue, chemistry itu bisa diciptakan. It's a growth mindset. Wait, diciptakan? Maksudnya dipaksain gitu? Bukan dipaksain, tapi dibangun lewat rasa aman. Coba deh, pas lo lagi berantem, terus pasangan lo bilang, "Oke, aku ngerti maksud kamu. Kita cari jalan tengah ya." Rasanya gimana? Ya, adem sih. Merasa didengar. Nah, rasa dimengerti itu bikin spark baru, Din. Itu bentuk chemistry yang lebih matang. Bukan cuma fisik, tapi emosional. Jadi, kompromi yang tulus itu justru bahan bakar buat chemistry baru. Mind blowing. Jadi intinya kita harus ubah narasi dari mencari orang yang tepat, jadi membangun dinamika yang tepat. Setuju banget. Dan kuncinya ada di komunikasi asertif. Lo harus bisa dagang ego. Dagang ego? Kayak di pasar ya? Serius. Win-win solution. Gue butuh ini karena A, lo butuh itu karena B. Titik temunya di mana? Tanpa drama, tanpa kode-kodean gak jelas. Bener banget. Jangan ngarep pasangan lo dukun yang bisa baca pikiran. Betul. Jadi buat lo semua yang lagi dengerin, berhenti nyari kesempurnaan instan. It doesn't exist. Yap, pelajari skill namanya friction management. Gimana cara lo ngelola gesekan biar nggak jadi kebakaran? Karena pada akhirnya, chemistry emang yang bikin lo jatuh cinta. Tapi kompromi yang bikin lo tetap berdiri di sana. Cakep. Sekian buat episode kali ini. Gue Raka. Gue Dinda. Keep the spark alive, but keep the engine running. Bye.